Dosa hanya bisa diselesaikan melalui penebusan oleh Allah sendiri. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Karena itu mari kita berdoa sekali lagi, kita mohon supaya Tuhan membuka pikiran kita agar kita dapat mengerti firman Tuhan ini, dan kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami pengharapan yang tidak pernah kami sesali. Karena pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ini akan memberikan kami pengetahuan yang benar untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu kami berdoa kiranya Tuhan pimpin kami sepanjang kami mendengarkan firman Tuhan ini, supaya kami dibukakan pikiran kami untuk mengerti kehendak-Mu ya Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus tuntun kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita pada saat ini membuka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Saya akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. 1 Korintus pasal ke-15 ayat pertama sampai ayat yang ke-4. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada murid-murid Yesus Kristus, orang-orang percaya di Korintus, dan kepada kita sekalian yang percaya kepada Yesus. Dia ingin mengingatkan kepada kita sekalian tentang Injil yang dia telah beritakan dan yang telah diterima oleh orang-orang percaya, baik yang ada di Korintus maupun di seluruh dunia saat ini. Dia ingin meyakinkan kepada kita semua bahwa karena Injil itulah, oleh Injil itulah kita diselamatkan. Karena Injil menjelaskan tentang jalan keselamatan satu-satunya kepada Allah, yaitu melalui Kristus Yesus. Injil ini memberitakan kabar baik tentang keselamatan yang Allah sediakan kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Dan karena itu Paulus ingin meyakinkan kepada jemaat sekalian bahwa ketika mereka sudah terima Injil yang mereka dengar itu, mereka harus berpegang teguh kepada Injil itu. Sebab Injil itulah, karena Injil itulah, oleh Injil itulah kita telah diselamatkan. Artinya bahwa selama mereka berpegang teguh kepada Injil itu, maka mereka harus yakin keselamatan yang telah mereka terima itu adalah sesuatu yang pasti. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Paulus katakan bahwa yang sangat penting, ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Saudara, berita Injil bukan berita yang penting. Mungkin saudara kaget ya. Berita Injil bukan berita yang penting, tetapi berita Injil adalah berita yang sangat penting. Ini bukan hanya sekedar berita yang penting, tetapi berita yang sangat penting. Saudara-saudara, berita Injil itu adalah berita yang utama untuk keselamatan manusia.
Itu sebabnya berita Injil adalah berita yang sangat penting, saudara-saudara, untuk kita dengar, untuk kita terima, dan kita yakini, supaya kita beroleh keselamatan. Paulus katakan bahwa berita Injil dia terima bukan dari manusia. Dia katakan di sini, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Paulus menerima berita Injil ini bukan karena diajarkan oleh manusia, tetapi dia terima oleh pewahyuan dari Kristus Yesus sendiri kepada dia. Di dalam kitab Galatia pasal yang ke-1, mari saudara-saudara kita lihat Galatia pasal 1. Galatia pasal 1 ayat yang ke-11. Rasul Paulus katakan, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Ini bukan Injil yang diajarkan manusia. Ayat 12 katakan, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Saudara-saudara, Injil yang Paulus beritakan bukanlah rekayasa manusia, bukanlah diajarkan manusia. Ini bukan teori yang dibangun oleh pikiran manusia, tetapi ini adalah Injil, kabar baik yang disampaikan oleh Kristus Yesus sendiri kepada manusia, yang disampaikan kepada Paulus, sehingga Paulus dengan yakin memberitakan Injil ini kepada kita sekalian. Saudara-saudara, Injil ini adalah berita yang sangat penting. Kenapa saudara-saudara berita Injil adalah berita yang sangat penting, yang Paulus terima sendiri langsung dari Tuhan? Mari kita kembali dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Mengapa berita Injil adalah berita yang sangat penting bagi seluruh umat manusia? Krisis terbesar dalam sejarah manusia. Saudara-saudara, dosa hanya bisa diselesaikan melalui penebusan oleh Allah sendiri, yang dikerjakan melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin menjelaskan sedikit mengapa dosa ini begitu serius yang dialami oleh manusia, yang tidak ada jalan lain kecuali hanya melalui penebusan oleh Kristus Yesus. Saudara, mari kita lihat dalam kitab Roma atau surat Roma pasal yang ke-5. Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara-saudara, sekarang di dalam masa pandemi COVID-19, satu-satunya jalan yang efektif adalah manusia harus memutuskan mata rantai penyebaran virus ini, yaitu kita disuruh untuk tinggal di rumah, kita disuruh untuk menjaga jarak, menjauhkan kerumunan orang banyak, memakai masker, mencuci tangan, dan sebagainya. Semuanya adalah untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara ketahui bahwa virus dosa tidak bisa diputuskan mata rantainya. Karena virus dosa ini telah menjalar ke seluruh manusia. Siapapun orang di dunia ini sudah terjangkit oleh virus dosa. Tidak bisa kita memutuskan mata rantai dosa itu. Itu sudah terjadi pada saat kita hadir dalam dunia ini. Pemazmur katakan, dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Semua manusia dalam dunia ini sudah terjangkit oleh virus dosa itu, dan upah dosa itu adalah maut. Semua manusia telah berada di bawah hukuman karena dosa. Saudara-saudara, satu orang yang berbuat dosa itu, yaitu manusia pertama, Adam, yang telah berdosa, sehingga semua keturunan Adam berada di bawah penghukuman Allah akibat dosa dan pelanggaran satu orang itu. Saudara-saudara, saya baca sekali lagi ayat yang ke-12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar, ini seperti penyakit menjalar, menular, yang telah menjalar kepada semua orang. Kalau COVID-19 belum menjalar kepada semua orang,
walaupun semua bangsa di dunia sudah ada yang terjangkit, tetapi belum semua orang di dunia mengalami penyakit COVID-19. Karena COVID-19 belum menjangkiti semua orang di dunia. Tetapi dosa sudah menjangkiti seluruh manusia di dunia ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Dan tidak ada yang bisa menyembuhkan dosa ini. Tidak ada yang bisa menghentikan mata rantai dosa ini, kecuali Allah sendiri yang harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah dosa manusia ini, dengan jalan mengutus juru selamat ke dalam dunia ini, yaitu anaknya sendiri yang tidak berdosa itu, untuk menanggung dosa kita, supaya kita yang telah mati karena dosa ini dapat dihidupkan kembali oleh kasih karunia Allah. Saudara, ketika Yesus mati di kayu salib, dikatakan dalam 1 Korintus 15 tadi ayat 3, bahwa Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Yesus mati bukan karena dosanya, saudara. Yesus tidak berdosa. Satu-satunya manusia yang pernah hidup di bumi ini yang tidak berdosa hanyalah Yesus Kristus. Semua orang telah berdosa. Para nabi telah berdosa. Semua pemimpin-pemimpin agama, semuanya telah berdosa. Hanya Yesus saja yang tidak pernah berdosa. Saudara-saudara, Yesus adalah juru selamat dunia ini. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24 katakan, 1 Petrus 2 ayat yang ke-24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dosa siapa yang Dia pikul? Dosa saudara dan saya. Dosa saya. Seharusnya saya ini yang harus dihukum di kayu salib, karena saya yang berdosa. Karena saudara yang berdosa, saudara harus yang dihukum di kayu salib. Saudara yang harus dihukum, saya yang harus dihukum. Makanya Rasul Paulus katakan, sebenarnya kita semualah yang harus dimurkai oleh Allah, karena kitalah yang berdosa. Yesus sendiri telah memikul dosa kita. Dosa saudara dan saya telah dipikulnya. Artinya Dia tanggung dosa itu. Dia menggantikan kita menjalani hukuman mati di kayu salib itu, walaupun Dia sendiri tidak berdosa. Dia tidak patut dihukum karena Dia tidak berdosa. Tetapi itu adalah rencana Allah untuk keselamatan manusia. Dia telah merelakan anaknya sendiri untuk menanggung dosa kita di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara-saudara, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh penderitaan Yesus, oleh karena kematiannya di kayu salib, kita telah disembuhkan. Saudara-saudara, penyembuhan di sini yang dimaksudkan bukan kesembuhan secara fisik, bukan kesembuhan pada tubuh kita, saudara-saudara, tapi ini adalah kesembuhan rohani. Saudara-saudara, kematian Yesus itu menyelesaikan masalah dosa, penyakit rohani yang tidak bisa disembuhkan dengan apapun, kecuali Allah mengampuni dosa kita. Maka kita mengalami kesembuhan secara rohani, dan kita mengalami suatu kehidupan yang kekal. Saudara, mari kita lihat. Ini 1 Petrus 2 ayat 24. Petrus mengutip dari perjanjian lama dalam kitab Yesaya. Karena firman Tuhan tadi katakan bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Artinya sudah dinubuatkan oleh kitab suci, oleh nabi-nabi zaman dulu, bahwa Yesus Kristus harus mati untuk menanggung dosa kita. Dan mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya tentang kematian Yesus. Mari kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang keempat. Ini ayat-ayat yang dikutip oleh Petrus tadi dalam surat 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Saya baca ya, dalam Yesaya pasal 53. Nabi Yesaya, kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah dan dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat yang ke-8 bagian B. Dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Lalu dalam ayat yang ke-11, ayat yang ke-11,
dikatakan kejahatan kitalah dia pikul. Dia telah memikul segala kejahatan kita. Artinya bahwa Yesus ini mati di kayu salib karena memikul kejahatan kita. Dia menanggung segala kesalahan kita, segala pelanggaran kita, pemberontakan kita, dosa-dosa kita yang telah kita lakukan kepada Allah itu. Itulah yang Yesus selesaikan di atas kayu salib, supaya oleh kematiannya saudara-saudara, maka saudara dan saya yang telah berdosa, yang harus dihukum oleh Allah ini, dapat diperdamaikan dengan Allah, dapat dibenarkan oleh Allah. Sebab hukuman dosa itu telah ditanggung oleh Yesus. Dia telah menanggung hukuman itu. Dia telah menggantikan saudara dan saya menanggung hukuman akibat dosa itu, yaitu dengan cara dia mati di kayu salib, supaya saudara dan saya yang harusnya mati ini dapat menerima pengampunan dari Tuhan Allah, dan kita menerima keselamatan. Saudara-saudara, pasal 5 katakan, pasal 53 ayat yang kelima katakan tadi, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan, dia dihancurkan, dia disalibkan karena kejahatan kita. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang benar di dunia ini. Semua orang telah berdosa. Seorang pun tidak ada yang benar, karena semua manusia telah berdosa. Dan satu dosa saja saudara-saudara yang kita lakukan sudah membuat kita tidak layak di hadapan Allah yang Maha Kudus. Saudara-saudara, berapa banyak dosa yang kita telah lakukan? Begitu banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dosa itu bukan hanya hal-hal yang kelihatan, seperti membunuh, mencuri, berzina. Mungkin saudara tidak membunuh, saudara tidak mencuri, saudara tidak berzina. Tetapi bagaimana dengan dosa pikiran saudara? Dosa yang tidak kelihatan, iri hati, kemarahan, kebencian, kepahitan. Saudara-saudara, ini semua adalah dosa saudara-saudara, yang hanya bisa diselesaikan oleh penebusan oleh darah Kristus itu. Saudara-saudara, karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus Kristus telah mati untuk saudara dan saya. Dia telah mati karena dosa-dosa kita. Oleh karena itu berita Injil ini adalah berita yang penting, yang sangat penting. Karena kematian Yesus menyelesaikan akar masalah di dunia ini, yaitu menyelesaikan dosa saudara dan saya. Yang kedua dikatakan dalam 1 Korintus 15 tadi. Mari kita kembali dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan. Saudara, Yesus dikuburkan menunjukkan bahwa dia benar-benar mati. Dia bukan pingsan. Orang yang pingsan tidak boleh dikuburkan. Hanya orang mati yang dikuburkan. Saudara, ini untuk meyakinkan bahwa Yesus itu benar-benar mati. Upah dosa itu adalah maut. Itulah yang ditanggung oleh Yesus. Dia telah dikuburkan. Dan puji Tuhan bahwa pada hari yang ketiga dikatakan, pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, dia telah dibangkitkan. Ayat yang keempat. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur karena Yesus tidak hanya mati saja lalu dikuburkan, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Ini membuktikan apa saudara-saudara? Ini membuktikan bahwa maut, yaitu upah dosa, telah dikalahkan oleh Kristus. Saya membaca dalam pasal 15 ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Maut, kematian. Saudara, saya mau tanya, mengapa banyak orang, bahkan kita semua takut dengan COVID-19? Ketika kita dianjurkan untuk tinggal di rumah, kita tinggal di rumah. Kenapa kita semua takut kepada COVID-19? Karena penyakit ini membawa kematian. Karena penyakit ini membawa maut, saudara-saudara. Ini bukan penyakit yang biasa. Ini penyakit yang luar biasa, yang bisa menyebabkan kematian. Dan karena itu orang sangat takut dengan penyakit ini. Dan memang firman Tuhan katakan bahwa kematian adalah musuh manusia. Tetapi musuh manusia ini telah dikalahkan oleh Yesus Kristus dengan bangkit dari kematian. Ketika dia bangkit dari kematian, dia menunjukkan bahwa kuasanya lebih besar daripada kematian itu sendiri. Dia telah mengalahkan kematian.
Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ketika Yesus bangkit dari kubur, dia menyatakan bahwa dia berkuasa atas maut. Maut tidak berkuasa menahan dia di dalam kubur. Dia bangkit, dia hidup, dia mengalahkan maut itu sendiri. Sehingga apa, saudara-saudara? Dia berkata dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, ketika Lazarus dibangkitkan oleh Yesus, dia ingin menyatakan kepada orang-orang pada waktu itu bahwa dia adalah kebangkitan. Saya baca Yohanes pasal 11, Yohanes 11 ayat yang ke-25. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Saudara-saudara, tidak ada seorang pun nabi di dunia ini, tidak ada seorang pemimpin agama di dunia ini yang pernah berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Semua nabi telah mati dan tidak bangkit, saudara-saudara. Tetapi Yesus mati dan dia bangkit, saudara-saudara. Oleh karena itu dia membuktikan bahwa dia adalah kebangkitan, dia adalah hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Saudara-saudara, ketika Yesus mati di kayu salib, dia telah menyembuhkan kita dari segala penyakit, yaitu penyakit rohani kita yang disebabkan oleh dosa, yaitu maut. Dan saudara-saudara, ini membuktikan kepada kita sekalian bahwa maut tidak berkuasa lagi dalam kehidupan kita, yaitu maut, yaitu kebinasaan. Memang saudara dan saya bisa mati secara jasmani, tubuh kita ini. Sebab yang dijanjikan oleh Tuhan untuk tubuh yang tidak pernah sakit, tubuh yang tidak pernah menderita lagi, yaitu tubuh rohania, tubuh kebangkitan. Bukan tubuh jasmani ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, Yesus, Allah tidak pernah menjanjikan bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak akan pernah sakit lagi. Yang Tuhan janjikan bahwa kita akan menerima tubuh rohania, tubuh surgawi, tubuh yang tidak pernah sakit itu. Tidak ada kematian pada tubuh yang mulia itu. Itu nanti kita akan terima sesudah kita mengalami kebangkitan. Tetapi selama kita hidup dalam tubuh jasmani ini, tubuh rohania ini, Paulus katakan di dalam tubuh ini kita lemah, saudara-saudara. Itu sebabnya banyak yang meninggal karena sakit penyakit, termasuk orang-orang yang memberitakan tentang firman Tuhan. Saudara-saudara, banyak hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan akhirnya meninggal karena sakit penyakit, saudara-saudara. Karena memang Tuhan tidak pernah menjanjikan kesembuhan total yang sempurna di dalam tubuh jasmani ini. Tetapi tubuh rohania, tubuh surgawi yang akan kita terima, itu adalah tubuh yang tidak pernah menderita selama-lamanya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita bersyukur karena kita punya pengharapan ini, saudara-saudara. Kita punya pengharapan di dalam Kristus, bahwa di dalam tubuh kemuliaan ini kita tidak akan pernah menderita lagi setelah kita mengalami kebangkitan. Kebangkitan. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya kira berita tentang atau doktrin tentang teologi sukses ini belum sepenuhnya mengajarkan seluruh kebenaran firman Tuhan. Memang saudara-saudara, Tuhan menjanjikan kuasa kesembuhan ketika kita berdoa dan Tuhan sembuhkan penyakit kita. Dan saya juga pernah disembuhkan oleh Tuhan. Ketika saya sakit, saya berdoa, Tuhan sembuhkan. Tetapi saudara-saudara, ini tidak menjadi jaminan bahwa kita tidak akan pernah sakit di dalam tubuh ini, saudara-saudara. Bahkan kita tahu banyak hamba Tuhan yang memberitakan tentang teologi kesembuhan ini, atau teologi sukses, atau teologi kemakmuran, prosperity theology ini. Mereka juga telah meninggal karena sakit, saudara-saudara. Mereka juga banyak yang menderita, malah mengalami sakit kanker, serangan jantung, dan mati, saudara-saudara. Karena memang Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita akan tetap sehat dalam tubuh yang sementara ini. Darah dan daging ini tidak akan mewarisi kerajaan surga, saudara-saudara. Yang Tuhan janjikan bahwa kita akan mengalami tubuh kebangkitan. Tubuh yang dibangkitkan itu adalah tubuh yang sempurna nanti. Bukan di bumi ini, tetapi di surga, saudara-saudara. Ini adalah pengharapan bagi kita. Itu sebabnya berita Injil adalah berita yang sangat penting, karena memberikan kepada kita jaminan kehidupan setelah kematian. Karena itu, saudara-saudara, kalau engkau sakit,
saudara pertama-tama koreksi. Kalau itu ada dosa, saudara minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni saudara dan Tuhan sembuhkan saudara. Tetapi kalau saudara memang diizinkan Tuhan sakit untuk menguji imanmu, saudara jangan mengeluh, saudara jangan bersungut-sungut. Saudara berdoa kepada Tuhan supaya imanmu dikuatkan. Gereja mula-mula saudara-saudara, mereka banyak menderita. Gereja mula-mula mereka banyak mengalami aniaya penderitaan. Banyak orang-orang Kristen sekarang pun mengalami aniaya penderitaan. Di Cina, di negara-negara komunis, negara-negara yang tidak mengakui adanya Tuhan, negara-negara yang melarang adanya kekristenan. Banyak orang Kristen menderita, banyak orang Kristen sakit, banyak orang Kristen yang sengsara saudara-saudara. Tetapi mereka percaya akan adanya tubuh kebangkitan. Saudara, bukankah kita juga mengaku dalam pengakuan iman kita, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, dan pengampunan dosa, serta kebangkitan tubuh, kebangkitan daging. Ini yang kita percayai, bahwa kita akan mengalami suatu kehidupan dalam tubuh yang mulia, yang tidak pernah menderita, yang tidak pernah sakit, yang tidak pernah mati lagi. Itu adalah tubuh kemuliaan yang dijanjikan Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah berita yang penting yang disampaikan pada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, sekali lagi, Paulus katakan bahwa ini adalah sangat penting aku sampaikan. Yang pertama apa saudara, berita yang sangat penting? Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dosa saudara dan saya telah ditanggung oleh Kristus di kayu salib. Yesus telah menanggung dosa kita di kayu salib, sehingga kita dibenarkan oleh Allah, yaitu kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan yang kedua, bahwa Kristus telah bangkit dari kematian untuk memberikan kita jaminan mengalami kebangkitan setelah kematian. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak akan mati selama-lamanya, melainkan dia akan dibangkitkan dan diberikan tubuh yang baru, tubuh yang mulia, yang tidak pernah mati selama-lamanya. Saudara-saudara, percayakah saudara akan hal itu? Kalau hari ini saudara berkata, Tuhan, saya mau mengalami pengampunan dosa itu. Saya mengaku saya adalah orang berdosa. Tuhan, ampunilah saya. Firman Tuhan katakan, Yesus yang tidak berdosa itu telah dijadikan dosa karena saudara. Yesus yang tidak berdosa itu telah dijadikan dosa karena kita. Dia menanggung dosa saudara dan saya. Dia telah mati di kayu salib untuk memikul dosa kita. Ketika saudara berkata, Tuhan, saya mohon engkau ampuni saya, maka Tuhan berjanji dia akan mengampuni segala dosamu. Sebab barang siapa yang percaya kepada Yesus dan terima Injil ini, percaya sungguh-sungguh bahwa Kristus adalah Tuhan dan bahwa Allah telah bangkitkan dia dari kematian, maka saudara akan diselamatkan. Firman Tuhan katakan, dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka saudara akan diselamatkan. Sebab dengan mulut orang percaya dan dengan mengaku, dan dengan hati orang percaya, maka mereka dibenarkan. Saudara-saudara, oleh karena itu, mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, COVID-19 bisa diputus mata rantainya, tetapi virus dosa tidak bisa diputuskan mata rantainya. Hanya orang-orang yang percaya kepada Kristus akan dilepaskan dari hukuman maut ini. Sebagai ayat yang terakhir, dalam 1 Korintus 15 ini juga, saya ingin menyatakan saudara-saudara firman Tuhan kepada saudara-saudara dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21. 1 Korintus 15 ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Maut datang ke dalam dunia melalui Adam, manusia yang pertama. Tetapi kebangkitan dan hidup yang kekal datang melalui satu orang, yaitu Adam yang kedua, Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus. Ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jika saudara ingin mengalami kehidupan kebangkitan, maka saudara harus dipersatukan dengan Kristus. Karena semua orang dalam persekutuan dengan Adam yang dilahirkan dari keturunan manusia, semuanya telah berada di bawah hukuman dosa itu. Tetapi ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus, saudara akan dimasukkan ke dalam persekutuan dengan Yesus. Maka dikatakan saudara mengalami suatu kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal. Dikatakan di sini, demikian pula semua orang
akan dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali, artinya dulunya telah mati. Saudara dan saya dulunya telah mati karena dosa kita. Secara rohani kita telah mati oleh dosa kita. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita dihidupkan kembali, saudara-saudara. Ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara dihidupkan kembali. Secara roh, saudara dihidupkan. Dan saudara menerima jaminan hidup yang kekal. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya akan mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini dengan memberikan saudara kesempatan untuk memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, supaya dosa-dosamu diampuni, supaya engkau menerima satu jaminan keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Sebab Allah menyediakan keselamatan ini bagi semua orang di dunia ini. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Kalau ada orang yang masuk neraka, itu karena pilihannya sendiri. Itu bukan dikirim oleh Tuhan ke neraka, tetapi orang itu memilih jalannya. Mereka memilih jalannya karena mereka disesatkan oleh dosa itu. Tetapi Allah datang untuk mencari yang terhilang. Allah memanggil mereka semua. Kita semua dipanggil oleh Tuhan kepada persekutuan dengan Dia, supaya kita diselamatkan. Kalau saudara menyerahkan dirimu kepada Yesus Kristus hari ini, maka saya percaya saudara-saudara, janji Tuhan Allah, saudara akan diampuni dosamu, dan saudara akan menerima hidup yang kekal. Saudara akan mengalami kebangkitan setelah kematian. Saudara, ini adalah berita yang sangat penting yang telah disampaikan pada hari ini kepada saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami percaya bahwa firman Tuhan yang telah disampaikan pada pagi hari ini adalah berita yang sangat penting. Sebab Kristus telah mati karena dosa-dosa kami, dosa-dosa kita di kayu salib. Dia telah dikuburkan karena Dia telah mati. Lalu pada hari ketiga Dia bangkit dari kematian untuk membuktikan bahwa Dia berkuasa atas kematian, Dia berkuasa atas maut, dan memberikan pengharapan kepada orang yang percaya kepadanya. Sehingga Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati selama-lamanya. Dia akan bangkit setelah kematian. Oleh karena itu Bapa di surga, kami berdoa, kiranya Tuhan akan meyakinkan kepada kami sekalian, Roh Kudus yakinkan kami akan berita yang sangat penting ini, supaya kami percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Tuhan. Kiranya Engkau menjamah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan Roh Kudus meyakinkan mereka bahwa tidak ada jalan keselamatan di luar Kristus Yesus. Sebab Yesuslah yang ditentukan oleh Allah untuk menjadi jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.